Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Iin selaku dosen pengampu jaring mata kuliah jaringan saraf tiruan, dan yang saya banggakan teman-teman saya Statistika AG angkatan 2023. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Yoga Adi Saputra dengan NIM akhir 27 dan saya sendiri Siva Bima Pratama dengan NIM akhir 33 yang akan mempresentasikan hasil eh, kerja sama kami yang berjudul Implementasi Algoritma Learning for Quantization atau LVQ untuk klasifikasi gender berdasarkan fitur akustik suara. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang pertama latar belakang, di mana LVQ adalah metode supervised learning berbasis prototype vektor untuk tugas klasifikasi. Artinya sendiri LVQ merupakan algoritma pembelajaran terawasi di mana model belajar dari data yang sudah memberi label. Teknik ini menggunakan prototype vektor atau vektor perwakilan kelas untuk menentukan keputusan klasifikasi. Yang kedua, dirancang untuk mengenali pola numerik termasuk fitur akustik pada suara. Artinya sendiri, LVQ bekerja dengan sangat baik pada data berbentuk angka. Hal ini sangat relevan dengan analisis suara karena fitur akustik seperti pitch, jitter, shimmer, dan HNR semuanya berupa nilai numerik. Kemudian LVQ mampu membaca pola dari angka-angka tersebut dan menentukan perbedaan karakteristik antara kategori suara. Selanjutnya dikembangkan oleh Kohonen sebagai bagian dari keluarga neural network. Artinya sendiri, LVQ bukan sekedar metode klasifikasi biasa, tapi bagian dari keluarga neural network yang dikembangkan oleh Theo Kohonen. LVQ merupakan versi terawasi dari self-organizing map atau SOM karena merupakan bagian dari jaringan saraf tiruan. LVQ memiliki kemampuan untuk belajar secara adaptif, mengorganisasi data, dan membentuk batas keputusan non-linear. Hal inilah membuatnya lebih fleksibel dibandingkan metode statistik tradisional. Next. Selanjutnya, pada bagian tujuan untuk yang pertama menerapkan algoritma LVQ untuk melakukan klasifikasi gender berdasarkan fitur akustik suara pada dataset voice. Yang kedua, menganalisis kemampuan LVQ dalam mengenali pola akustik yang membedakan suara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja model LVQ menggunakan metrik akurasi dan perkembangan error selama proses pelatihan. Dan yang terakhir, memberikan gambaran efektivitas LVQ sebagai metode klasifikasi berbasis jaringan saraf tiruan pada data suara. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian yaitu metodologi. Baik, yang pertama yaitu deskripsi data. Data kami itu bernama Gender Recognition by Voice. Berikut link yang bisa diakses. Kemudian untuk jumlah data pada data kami, yaitu memiliki 3.168 observasi. Kemudian untuk jenis variabelnya, yaitu ada 20 variabel numerik dan satu variabel kategorik. Baik, untuk selanjutnya yaitu pre-processing data. Nah, yang pertama yaitu kita mengecek missing value. Di dataset itu apakah ada data yang missing value atau tidak. Kemudian kita encoding label. Dikarenakan tadi sudah disampaikan oleh teman saya bahwa LVQ ini eh, tidak dapat menganalisis data yang eh, tidak berupa angka. Maka kita ubah male dan female ini sebagai angka untuk satu dan 0. Kemudian normalisasi fitur. Di sini kita menggunakan standar scalar untuk agar seluruh fitur berada dalam skala seragam. Kemudian yang terakhir yaitu split dataset. Pembagiannya yaitu 80% untuk data training, kemudian 20% untuk data testing. Kemudian eh, permodelan menggunakan LVQ. Yang pertama yaitu inisialisasi prototype per kelas untuk female dan male.
dari data training yang sudah dinormalisasi. Kemudian pelatihan yang dilakukan selama berapa epoch. Dengan langkah-langkah yaitu yang pertama menghitung jarak enkelodian antara setiap data dengan prototype. Kemudian tentukan prototipe terdekat. Kemudian update bobot prototype. Jika prediksi benar, maka eh, bobotnya mendekati data. Jika salah, maka bobotnya tersebut atau prototipenya menjauhi data. Kemudian learning rate eh, atau alpha menurun secara bertahap setiap epoch. Kemudian yang terakhir yaitu proses berhenti setelah epoch selesai dan prototype konvergen. Kemudian yaitu evaluasi model. Evaluasi ini dilakukan menggunakan data testing. Matriks yang digunakan yaitu akurasi, confession matrix, precision, recall, dan F1 score. Kemudian yang terakhir yaitu visualisasi. Baik, yang pertama yaitu kita menginput data. Eh, kita yang pertama yaitu menginput data voice, kemudian kita menggunakan kode data head untuk memunculkan data voice dari beberapa variabel ini untuk memunculkan 5 nomor paling awal. Gitu. Mungkin selanjutnya yaitu pemrosesan data. Eh, yang pertama yaitu kita eh, ubah dari male dan female menjadi nol dan satu. Kemudian kita eh, pisahkan untuk X dan Y. Kemudian kita standar scalar seperti yang normalisasi tadi. Kemudian kita gabungkan kembali untuk X dan Y. Kemudian di bawah ini terdapat untuk outputnya dari pemrosesan data. Kemudian untuk fungsi LVQ. Baik. Kemudian untuk model LVQ-nya sendiri, kita menggunakan sheet 27. Kemudian untuk learning rate-nya, kita menggunakan 0,3. Epoch-nya ada di 200. Kemudian untuk prototype-nya kita ada 10. Kemudian kita evaluasi model. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada ringkasan hasil terlihat akurasi LVG pada data uji didapat 93,80%. Next. Berdasarkan proses pelatihan LVG yang dilakukan pada dataset voice terlihat bahwa nilai error terus mengalami penurunan seiring bertambahnya epoch. Pada epoch awal atau epoch L, error masih sangat besar, yaitu sekitar 26,235. Namun secara bertahap error menurun hingga mencapai sekitar 18.400 pada epoch ke 160 dan terus menurun sampai mendekati 18.000 menjelang akhir iterasi. Pola penurunan ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran berlangsung stabil dan model semakin mampu menyesuaikan bobot prototipe terhadap distribusi data. Penurunan error secara konsisten mengindikasikan bahwa LVG berhasil memperbaiki akurasi representasi kelas male dan female berdasarkan fitur-fitur suara seperti main-freq, median, centroid, main-fan, dan fitur akustik lainnya. Dengan kata lain, model semakin baik dalam memisahkan karakteristik suara laki-laki dan perempuan. Next. Untuk selanjutnya, pada grafik error LVG per epoch terlihat menunjukkan bahwa proses pelatihan algoritma LVG berlangsung secara efektif. Pada epoch awal, nilai error masih sangat tinggi, menandakan bahwa model belum mampu mengenali pola akustik dengan baik. Namun pada beberapa epoch pertama, error turun dengan sangat cepat, menggambarkan fase pembelajaran intensif ketika model mulai menyesuaikan diri dengan karakteristik data suara. Setelah mencapai sekitar epoch ke-20, penurunan error terjadi lebih lambat dan stabil, menandakan bahwa model memasuki tahap penyempurnaan atau fine tuning. Hingga epoch ke-200, error terus menurun meskipun dengan laju yang lebih kecil, menunjukkan bahwa model masih mengalami perbaikan bertahap tanpa adanya indikasi overfitting pada data pelatihan. Next. Kemudian untuk rekomendasi utamanya sendiri, yang pertama melanjutkan pelatihan dengan epoch tambahan karena tren error masih menurun pada epoch ke-200 dan belum
juga tanda-tanda konvergensi penuh, disarankan menambah jumlah inputs agar model dapat mencapai tingkat error yang lebih rendah dan hasil klasifikasi yang lebih stabil. Kedua, optimisasi learning rate, di mana penurunan error yang cukup lambat setelah inputs awal mengindikasikan bahwa learning rate mungkin dapat disesuaikan. Cobalah penggunaan learning rate DJ atau pengaturan nilai awal yang berbeda untuk mempercepat konvergensi tanpa menyebabkan model tidak stabil. Yang ketiga, evaluasi kinerja dengan data uji terpisah. Meskipun grafik menunjukkan peningkatan performa selama pelatihan, model harus dievaluasi menggunakan data utuh untuk memastikan generalisasi yang baik, terutama karena klasifikasi gender berbasis fitur akustik rentan terhadap variasi suara antar individu. Dan yang terakhir, mempertimbangkan penambahan atau pemilihan fitur akustik yang lebih relevan. Jika akurasi masih belum optimal, eksplorasi fitur akustik lain seperti MFGG, Zero Crossing Rate, Spectral Centroid, atau Pitch dapat meningkatkan pemisahan antara suara laki-laki dan perempuan. Next. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.